definisi ataupun pengertiannya setelah ini. Di dalam surat At-Tolaq di sana juga disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan dia jalan keluar. Jadi kalau ada masalah itu oleh Allah diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki yang tak terbatas. Ya, rizki yang tak terbatas itu ya ketika nanti kita mati, ketika kita menghadap, yaitu mendapatkan surga. Jadi rizki surga ini yang rizki yang abadi ya, dan itu orang tidak bosan-bosan. Berbeda dengan rizki yang di dunia, memang senang kita dapat makanan yang sesuai dengan selera ya. Kita mendapatkan uang, tapi semuanya itu pasti terbatas. Bahkan ada yang bosan ya. Bahkan kalau banyak-banyak rezeki makan sate gulai, enak sekali itu, enak sekali itu. Tapi terus mulai subuh makan sate gulai, terus nanti jam 9 mindu sate gulai lagi, jam 12 makan itu, kira-kira sebulan gitu ya. Bukan sekedar bosan tapi jadi penyakit. Jadi kalau rezeki di dunia itu memang ya dari Allah, cuman ada batasnya ya. Nah sekarang takwa itu apa? Bertakwa itu ya kita takut kepada Allah, bukan takut karena seperti takut kita kepada ada binatang buas misalnya ya, kita lari, kita sembunyi, bukan itu. Tapi takut kepada Allah itu justru mendekat. Nah kalau sudah mendekat, terus akan mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat, bahkan mendapatkan surga tadi itu. Tapi ada yang mengatakan takutlah kepada Allah. Nah, itu ya. Kalau menurut sahabat yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Kanjeng Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku, kata Rasulullah ini, aku adalah kotanya ilmu dan Ali pintu gerbangnya. Nah itu ada, sabda begitu ada. Makanya kita coba apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tentang bertakwa pada Allah. Takwa kepada Allah ini al-khawfu minal jalil. Yang kedua al-amalu bit tanzil. Yang ketiga ar-ridha bil qalil. Yang keempat al-isti'dadu biyaumir rahil. Ya. Orang yang bertakwa itu al-khawfu minal jalil, takut daripada Allah, takut kepada Tuhan. Ya seperti tadi, bukan takut seperti kita apa ya, diuber apa itu ya, macan gitu ya, atau kalau di Pulau Komodo sana diuber komodo. Itu kan lari, kita pasti harus lari itu. Tapi kalau takutnya kepada Allah, takut tidak disenangi, takut tidak mendapatkan rahmat ya, takut mendapatkan murkanya. Nah, untuk menghindarinya yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Justru dengan demikian Allah rela kepada kita, Allah memberikan rahmat.
Takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Amal itu ya amal, melaksanakan ajaran yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah Rasul, Quran dan hadis itu ya. Nah, itu kita amalkan. Biasanya bentuk mengamalkannya adalah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Melaksanakan atau menyempurnakan perintah-perintahnya, perintah Allah gitu ya. Dan wajtinabi nawahihi, menjauhi larangan-larangannya. Jadi taat ya. Jadi kalau orang bertakwa itu ya taat terhadap ajaran yang ada di dalam Al-Quran, juga ajaran di dalam hadis atau sunnah Rasul. Karena hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga hakikatnya Kanjeng Nabi Rasulullah tidak ngarang sendiri. Ya, memang redaksi beliau sendiri ya. Nah, itu hadis. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ya, Sayyidina Ali begitu. Ini bagus sekali. Ar-ridha itu ridho, rela. Walaupun mendapatkan tidak banyak, mendapatkan sedikit, rela. Itu orang yang orang yang ahli syukur, orang yang qanaah. Makanya kalau Ibnu Abbas mengatakan bukan ar-ridha bil qalil, tapi al-qana'itu, al-qana'atu bil qalil. Jadi rela atau nerimo ing pandum. Itu sahabat itu memberikan definisi orang bertakwa itu ya mudah atau bisa ya pandai bersyukur, pandai bersabar, dan sekaligus nerimo ing pangdum itu. Kenapa orang hidup harus seperti itu? Karena ada sabda atau firman Allah di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, jadi bukan di Quran ini, di hadis. Jadi Kanjeng Nabi mensitir atau menisbatkan ucapannya ini dengan firman Allah. Allah berfirman, man lam yashkur ala na'ma'i walam yardo ala qadai. Saya ulang, man lam yashkur ala na'ma'i walam yasbir ala balai walam yardo ala qadai falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai. Artinya begini, barang siapa yang tidak bisa bersyukur, kata Allah, akan nikmat-nikmatku, akan karunia-karuniaku. Dan barang siapa yang tidak sabar akan balakku, akan cobaanku. Dan barang siapa yang tidak menerima akan kodok kodarku, akan pandumku, falyakhruj min tahti samai, maka keluarlah dari kolong langitku, wal yatlub rabban siwai, dan cari Tuhan lain selain aku. Ini begitu marah ataupun murkanya Allah ketika orang tidak pandai bersyukur, orang tidak pandai bersabar, orang tidak nerimo ing pandum yang diberikan oleh Allah. Allah marah, Allah tidak senang, Allah murka dengan ucapan, carilah Tuhan selain aku. Kan tidak ada Tuhan lain. Tuhan itu ya hanya Allah, la ilaha illallah. Kok disuruh cari lain? Ya jelas
Ini menunjukkan kemurkaan Allah. Wal yakhruj min tahti samai, dan keluarlah dari kolong langitku. Tidak ada kolong langit lain di alam ini kecuali semuanya punya Allah. Tapi kenapa Allah mengatakan seperti itu? Ini menunjukkan bahwa terhadap orang yang tidak ridho bil qalil, tidak pandai bersyukur, tidak pandai bersabar, tidak nerimo ing pandum dari Allah, Allah murka, karena tidak akan mungkin orang bisa mencari kolong langit lain. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, al-isti'dadu biyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah bersiap untuk mencari sangu lah, ketika nanti suatu saat dipanggil oleh Allah, ketika suatu saat akan menghadap kepada Allah. Jadi ada sangu, berusaha untuk memperbaiki hidup dengan sangu akhirat. Nah, itu ya, beramal soleh, beribadah, menjauhi maksiat. Ini memang sangat dalam sekali. Karena ini termasuk bagian daripada tasawuf, bagian daripada ihsan, ya. Bagian daripada ihsan, ya. Makanya tadi kan ada itu, apa itu, duh polo konco priyo wanita, aja mung ngaji syariat bloko, gur bisa dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal sengsara. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfataya jirotal alami, ya uhailal juhdi wal karami, ya uhailal juhdi wal karami. Jadi itu babakan hati, ya, tasawuf atau ihsan, ya, ihsan, atau bahkan ya hati lah, hati dimana rohani itu, ya. Takwa itu utamanya adalah rohani. Bagi orang yang bertakwa berarti ketika beribadah karena Allah, ketika ada kesempatan masih hidup mendapatkan nikmat ini, berusaha untuk beramal yang sebaik-baiknya, ya, banyak-banyaknya. Karena itu semuanya di samping sangu dunia, tapi yang paling pokok adalah sangu di akhirat. Nah, ini agak detailnya, ya, takwa kepada Allah di dalam Al-Quran. Coba dibaca surat Ali Imran ayat 133 dan 134. 133 dengan 134. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
Ya, bagus. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Itu diturunkan secara gradual, sedikit demi sedikit. Ternyata ayat-ayat yang pertama kali turun, di mana Kanjeng Nabi katakanlah baru merasakan adanya wahyu pertama di Gua Hira pada saat itu di bulan Ramadan, adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Coba teman baca, ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai Iqra itu. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diulang kol-kolanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Diulang. Jadi kol-kola. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ternyata ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu beliau bertahanus, katakanlah kalau bahasa Jawanya bertopo di Gua Hira pada bulan Ramadan malam hari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan atau yang maha mencipta. Iqra. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah atau sesuatu yang menggumpal di dalam rahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Dia zat yang telah mengajarkan dengan kolam. Kolam itu ya kalau kita ya pena, tapi ya jangan pena seperti pulpen di kita. Pokoknya begitu. Ini ternyata begini, bahwa orang itu, terutama orang yang beriman tentu saja, diperintahkan untuk menjadi manusia yang cerdas. Diperintahkan untuk menjadi manusia yang berilmu. Karena apa? Karena belum apa-apa yang turun itu bukan Al-Fatihah. Padahal itu kan wajib dibaca 17 kali tiap hari, sehari semalam. Bukan syahadat. Padahal syahadat ini sebagai pokok daripada orang yang masuk Islam. Dan itu juga wajib dibaca tiap hari. Bukan qul huwallahu ahad. Padahal ini pokok daripada keimanan. Tapi justru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi orang disuruh
berfikir, disuruh belajar, disuruh membaca, disuruh bahkan menulis dan seterusnya. Ya tentu saja tujuan utamanya agar orang-orang itu semuanya menjadi orang yang mau menggunakan akal, menjadi orang yang cerdas. Makanya ketika suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang, ya Rasulullah, ditanya oleh seorang sahabat, man akyasun nas, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Ternyata dijawab oleh beliau, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa ingat mati dan senantiasa bersiap untuk memanfaatkan hidup ini untuk sangunya mati, sangunya menghadap kepada Allah. Nah, sangunya menghadap kepada Allah ini ya tentu saja di antara yang pokok nomor satu iman itu sendiri, dan kemudian perilaku terutama hati dan seterusnya itu takwa kepada Allah. Nah, ini rincian orang yang hatinya bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah itu apa? Coba dibaca lagi, wasari'u, kemudian terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Jadi wasari'u, bergegaslah, cepat-cepatlah, gitu ya. Ila maghfiratim mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Menuju ampunan ini kan berarti cepatlah untuk sangunya ketika nanti menghadap kepada Allah. Jadi kalau orang ketika mati sudah tidak punya dosa, yaitu tidak terkena siksa apa-apa. Ketika dicabut nyawanya juga bagaikan rambut dicabut dari tepung. Ketika di alam kubur sudah mendapatkan nikmat kubur karena sudah tidak punya dosa. Ini penting ini. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu, dan sorga yang luasnya semua langit dan bumi. Langit ini kan tidak hanya satu ini, Sabtuju, ada Sidratil Muntaha lagi, luasnya itu. Langit, semua langit dan bumi. Itu punya kamu semuanya itu bagi orang ahli. Uiddat, yang disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin maghfirah, ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surga yang luasnya semua langit dan bumi, yaitu harus menjadi manusia yang bertakwa. Jadi terus itu kan sangunya mati itu. Sangunya menghadap kepada Allah. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Kalau tadi kan secara umum ya, ini kan njogo hati, termasuk bagaimana pergaulan. Coba dibaca ayat 134 surat Ali Imran tadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya itu tidak banyak.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna, orang-orang yang ahli berinfak. Berinfak itu orang yang apa itu ya? Dermawan, ahli berinfak. Orang yang suka memberi. Orang yang suka bersedekah. Orang yang mau berzakat. Orang yang apa itu ya? Membantu, termasuk membantu orang, ya. Orang yang dermawan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Apa tadi artinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya. Jadi orang yang pokok ini berinfak baik dalam keadaan berkelapangan, ya. Berkelapangan ini ya sehat badannya, terus mungkin ya kesempatannya juga banyak, rezekinya banyak, apa-apa tersedia. Itu mau itu berinfak. Tapi ketika wadorro, ketika dalam berkesempitan, ya mungkin sedang sakit, mungkin sedang garapan sepi, atau mungkin sedang sulit gitu ya, macam-macam kan, tetap saja menjadi orang yang suka berinfak, suka bersedekah. Dulu ada beberapa sahabat yang matur kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlut dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, jadi kalau bahasa kita Kanjeng Nabi gitu ya, enak ya orang-orang yang kaya itu nanti akan banyak mendapatkan pahala. Kenapa begitu kata Rasulullah? Orang yang kaya itu ya sholat seperti kita, puasa juga dilakoni, dan mereka hartanya banyak, lebih-lebih, sehingga mereka bisa berzakat, bisa bersedekah, dan seterusnya. Ternyata dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang fakir, orang miskin, orang yang dalam keadaan berkesempitan itu bisa bersedekah. Wa fi tasbihika sedekah. Kamu membaca tasbih itu sudah satu sedekah. Baca tahmid, baca alhamdulillah itu sedekah. Baca takbir sedekah. Baca tahlil sedekah. Tahlil itu baca la ilaha illallah gitu ya. Makanya sampean harus sering-sering tahlilan, karena di sana aja la ilaha illallah ya. Ya, memberikan nafkah batin kepada istri itu sudah sedekah. Sehingga para sahabat, lo enaknya Kanjeng Nabi kok begitu, kok dapat pahala sedekah. Iya, kalau syahwatmu kamu berikan pada yang bukan haknya, ya, itu kan dosa. Tapi kepada yang berhak, yaitu istrimu, maka itu justru dapat pahala dan sedekah. Bahkan ada hadis lain yang menyatakan bahwa mengingatkan orang itu sudah sedekah itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang bersedekah itu kalau orang kaya memang di samping bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, di samping bisa membaca tasbih, tapi juga harus menggunakan hartanya. Tapi jangan sampai ada di antara kita kaya, hartanya banyak,
wah saya sodakoh pakai tasbih saja, pakai tahlil saja, tidak pakai mengingatkan orang, tidak pakai menyenangkan orang, yang penting apa namanya tidak ya menyenangkan orang, tidak pakai uang. Nah ini namanya orang yang bakhil itu ya, orang yang bakhil. Jadi kalau kaya itu memang sematnya banyak, tapi yang fakir pun bisa untuk mendapatkan pahala sedekah ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang ahli sedekah atau orang dermawan itu sangat disuka oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sakhiyu," orang yang dermawan, qaribun minallah, itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Itu orang yang sakhi, orang yang dermawan, orang yang loman ya. Tadi orang yang bertakwa itu adalah loman dalam situasi apapun. Sementara sebaliknya, al-bakhilu, orang yang bakhil. Bakhil itu bahasa Jawanya medit, cetil, apa itu ya, bahasa Maduranya cerek, bahasa anak-anak silite metu kacange. Itu al-bakhilu, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari sorga. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Tapi qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Makanya ya kita ini harus introspeksi awak dewe iki, termasuk orang yang sakhiyun atau bakhilun. Kalau sakhiyun berarti alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu ya. Semoga kita masuk ini. Dan orang yang tidak mau sedekah, tidak pernah sedekah atau jarang-jarang sedekahnya, itu ketika mati nanti itu yang paling digetuni, apa getun itu, yang paling disesali itu adalah ya karena tidak sedekah itu. Di dalam surat apa itu ya, ada begini, surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Walan yuakhirallahu nafsan illa idza jaa ajaluha, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Al-ayah. Itu artinya begini. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah. Berinfaklah, bersedekahlah daripada apa yang telah aku berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang maut salah satu di antaramu, pompong durung ketekanan malaikat juru pati. Nanti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena nanti
Kalau orang yang tidak sodako, tidak infak itu ketika dicabut nyawanya, itu mohon kepada Allah. Mbok ya Gusti, aku ini jangan sekarang lah mati. Ditunda, ndak lama-lama lah. Nanti pasti fa'as-saddaqo wa akum minas solihin. Pasti aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Dijawab oleh Gusti Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Gak akan mungkin kalau sudah kadung ditakdirkan orang itu datang ajalnya, tidak akan mungkin untuk ditunda. Masya Allah. Ya, jadi yang orang bertakwa senang bersedekah, senang berinfak. Orangnya adalah tidak bakhil, tapi orangnya adalah sakhi, orangnya dermawan. Terus selanjutannya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Coba dibaca lagi yang tadi 134. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, artinya Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. iya itu. Jadi di samping orang yang bertakwa itu berarti dermawan lah dalam situasi apapun. Dan tentu saja dermawannya lahir batin ya. Terus wal kadhiminal ghaidha, bisa apa tadi? Bisa menahan kemarahan. Jadi orang itu kan kalau dicaci maki kan biasanya terus marah. Demikian juga kalau dizalimi ya otomatis marah. Walaupun ada yang tidak berani balas gitu ya. Tapi orang yang bertakwa ya memang ada potensi untuk marah ketika disinggung, ketika dirasani dan kedengaran gitu ya. Apalagi ketika difitnah, wah pasti marah. Tapi bisa mengendalikan. Dan di antara pengendalian marah itu ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda begini, ini diantaranya, al-ghadabu minasyaiton, bahwa kemarahan itu bagian daripada setan. Wasyaitonu khuliqa min nar, sementara setan itu dicipta daripada api, dan api akan padam ketika digamyor air. Nah, ya wuruk-wuruk kalau apinya besar ya gamyornya jangan sedikit. Pakai branwir mungkin ya. Pakai air hujan. Nah, makanya kata Rasulullah ketika kamu marah yaitu berwudu. Ya tentu saja idunya yang ikhlas ini. Itu biasa terus bisa terendam itu. Bisa ini diredam, bisa diredam. Ada juga begini, ketika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk masih marah, nyinggrio. Semuanya ini adalah cara-cara. Ya. Tapi ada juga orang yang kadung marah itu tidak bisa dikendalikan. Karena kalau orang marah betul, marah dan dia tidak mau mengendalikan, diwangi setan. Setan masuk ke pori-pori, bahkan masuk ke aliran-aliran darah sampai ke jantung, kemudian ke atas, ke otak barangkali ya, terus matanya itu merah. Orang yang dimarahi itu walaupun tadinya dicintai itu bisa dibunuh itu.
bisa membunuh. Nah, ini bahayanya di sana. Dan biasanya orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan adalah orang yang sombong lah. Ya mungkin karena dia pangkat, dia pimpinan, mungkin dia punya harta, dia ilmunya tinggi, malah biasanya terus sombong dan ketika marah maka harus dilampiaskan kemarahannya. Padahal orang sombong ini adalah yang tidak disenangi oleh Allah. Makanya kita jangan sombong, sehingga menjadi orang yang bertakwa, bisa mengendalikan hati kita. Itu Pak, tidak marah tapi menuntut. Ya tidak apa-apa kalau menuntut kan sesuai dengan hukum itu ya. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan itu bahaya itu. Orang yang bertakwa bisa mengendalikan dan tidak menjadi dendam dan tidak menjadi kemarahan yang berlanjut. Memang betul-betul ikhlas. Ya, itu memang berat itu. Tapi ya kita sebagai orang yang agar dinilai bertakwa kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ya harus bisa mengendalikan kemarahan. Wal afina 'anin nas. Pemaaf. Jangan ada di antara kita orang menyalahi kita kemudian minta maaf, dan apalagi kalau dia hutang ya, tahu nyaur dan minta maaf karena lambat, ya kita maafkan. Jangan sebagai orang yang tiada maaf bagimu. Kan ada itu ya. Sudah bersaudara karena kesinggung, karena ini dan itu. Kadang-kadang ada yang pokoknya sekarang buyar, tidak ada saudara-saudarahan tanpa maaf. Orang yang tidak pandai memaafkan orang lain, orang yang tidak bisa memberikan maaf, apalagi kalau orang itu sudah minta maaf, ini apa-apanya juga tidak akan dimaafkan oleh Allah. Karena manusia itu kan pasti ada kurang, ada salahnya ya. Al-insan mahalul khotok wan nisyan. Tapi kadang-kadang kan tidak merasa bahwa dirinya itu salah. Makanya ketika harus memaafkan kepada orang lain, karena orang lain itu sudah tobat, orang lain itu sudah minta maaf dan sebagainya, ya kita harus rela untuk memaafkan. Karena kalau tidak, jangan-jangan justru kita yang dimurka oleh Allah. Allah tidak memaafkan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik, berihsan. Berihsan itu orang bertakwa itu ini diantaranya untuk mencari sangunya mati. Berihsan itu ya misalnya berbuat yang sebaik-baiknya, kalau bisa lebih, itu ihsan. Kalau ihsannya hati, ihsannya hati, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia pada saat itu, dan itu disaksikan oleh beberapa sahabat di masjid. Akhbirni anil ihsan, jelaskanlah kepadaku tentang ihsan, kepada Kanjeng Nabi. Dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak mampu, yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat akan dirimu termasuk batinmu. Karena memang Allah ini sangat waspada. Kan firman Allah sendiri mengatakan wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami senantiasa melihat, mengetahui apa yang terbersit di dalam hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia dibanding dengan urat lehernya. Jadi dengan nyawa kita itu Allah lebih dekat, lebih tahu lah. Nah, makanya orang yang berihsan itu setidak-tidaknya dimanapun berada yakin
bahwa terus dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbuat sesuatu kepada orang, ihsan kepada orang lain ya sebaik-baiknya. Dipuji ya enggak apa-apa, enggak ada ini. Tidak dipuji malah dicaci ya tetap saja ikhlas. Nah, ini ihsan ini. Ini orang yang bertakwa kepada Allah. Terus dibaca 135. Dibaca 135 dan sekaligus 136. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Terusnya, jangan cepat-cepat. Diulang, teruskan, ulaika. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ya, artinya? Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya, ini tambah lebih lengkap ya. Memang surga itu kan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala a'dattu li ibadiyas shalihin, kata Allah dalam hadis qudsi juga itu. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang baik. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang baik mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga yang mata tidak pernah melihatnya, saking indahnya ya, tidak pernah dilihat di dunia gitu. Wala udunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar di telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terlintas atas hati manusia. Itu rohaninya seperti itu. Jasadnya ya walaupun kita juga tidak bisa membayangkan. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Mereka pahala bagi orang yang bertakwa itu maghfirah, ya ampunan dari Tuhan. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sorga-sorga. Jadi kalau sorga kalau bahasa Indonesianya itu taman-taman indah. Ya, di taman-taman indah. Jadi tempat hiburan tok lah di sana. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir yang selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan kenikmatan bagi orang yang berbuat amal soleh. Nah ini yang termasuk mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengarkannya, dan juga tidak pernah terlintas di hati manusia. Insya Allah. Hanya saja begini, orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang suci tidak punya dosa. Ya manusia juga, ya kita gitu ya.
Dan kalau manusia juga al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Makanya disebutkan pada surat Ali Imran ayat 136 ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu ya namanya manusia, bukan nabi. Kalau nabi, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang tidak ada dosa sama sekali. Kalau wali, Pak, wali jenis manusia yang mungkin juga ada dosa. Apalagi kita-kita, ya. Cuman walladzina idza fa'alu fahisyatan. Orang yang bertakwa itu apabila melakukan perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan jelek, ya. Au dzalamu anfusahum, atau menganiaya diri sendiri. Menganiaya itu termasuk ya menyakiti orang lain, menyakiti dirinya sendiri, menyiksa dan lain sebagainya, yang dosa-dosa besar itu. Dzakarullah, lantas ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, kemudian mereka mohon ampun akan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa orang bisa memberikan ampun? Tidak ada kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak meneruskan, tidak membiasakan, tidak mengulang-ulang apa yang dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya, dengan sengaja. Jadi itu, makanya kita jangan merasa bahwa diri kita itu suci, tidak pernah dosa. Orang lain yang kita cari dosanya. Wah, ini enggak bagus ini. Ini hidup lam yaktuk walam yakcok. Hanya mencari kesalahan orang. Sementara apa itu ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia dulu itu apa? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut, kuman di seberang lautan ketok welo-welo. Ini artinya banyak di antara kita yang, ya, moga-moga saya tidak termasuk ini, tapi kadang-kadang yang begitu kan. Kalau kita sendiri yang salah, benerai, pokoknya maha benar lah. Orang lain dicari, ya, ini tidak bagus ini. Itu bukan perilaku orang yang bertakwa. Makanya kita memang pernah salah, pernah lupa untuk tidak sholat, pernah dan lain sebagainya, yang dosa-dosa itu. Cepat tobat. Tobat itu artinya ya kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, dan sekaligus kapok, ya. Kapoknya kapok kailok, tidak mengulang lagi. Nah, ujuk-ujuk kita kok terjerumus lagi, ya tobat lagi. Insya Allah tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, moga-moga ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa minan nari sitrun wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalina wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an aj'alhu li
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما نسيت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أجعله لي حجتين يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.